Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan tugas video tentang mata kuliah Teknik Perbanyakkan Tanaman Perkebunan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dandi Reza Nugraha dengan NIM 201510801041 dari golongan Q2 dan Prodi Ilmu Pertanian Perkebunan. Perbanyakan secara vegetatif. Perbanyakan secara vegetatif merupakan salah satu proses perbanyakan tanaman dengan menggunakan bagian-bagian vegetatif pada tanaman, seperti akar, batang, atau daun, untuk menghasilkan tanaman baru yang sama dengan induknya. Pada praktikum ini, saya mempraktikukan perbanyakan vegetatif secara 1. Stek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman. Seperti bagian tubuh tanaman memiliki sifat totipotensi, di mana satu sel dapat membelah menjadi sel lain. Dan pada stek saya menggunakan tanaman singkong sebagai bahan praktikum karena bahannya yang mudah dicari dan tidak terlalu sulit pada masa perawatannya. Demikian dokumentasi dan masalah yang saya hadapi. Pada minggu pertama, dokumentasi menggunakan Rutin F seperti ini. Dan untuk yang tidak menggunakan Rutin F seperti ini. Dan untuk masalah yang pada minggu pertama tidak ada masalah dalam praktikum ini. Selanjutnya minggu kedua, demikian dokumentasi menggunakan Rutin F. Pertumbuhannya beda dengan tidak yang menggunakan Rutin F. Dan masalahnya untuk minggu kedua tidak ada masalah. Selanjutnya untuk minggu ketiga, demikian dokumentasi menggunakan Rutin F dan pertumbuhannya. Dan dibandingkan dengan tidak menggunakan Rutin F, perbedaannya sangat jauh. Masalahnya pada masalah praktikum yang ketiga ini tidak ada masalah dalam praktikumnya. Untuk minggu keempat atau minggu terakhir, dokumentasi menggunakan Rutin F seperti ini, dengan pertumbuhan yang sangat drastis dan tidak menggunakan Rutin F, tumbuhnya hanya ke atas dan tidak bertumbuh dengan daun yang banyak. Masalahnya pada praktikum keempat ini tidak ada masalah. Dan kesimpulannya, dalam proses perbanyakan menggunakan teknik stek ini ada perbedaan yang sangat signifikan terhadap batang yang diolesi menggunakan Rutin F dan yang tidak menggunakan Rutin F, yaitu dengan jumlah daun, tinggi, dan batang. Yang kedua yaitu acara drafting. Drafting adalah sambung tunas atau teknik hortikultura di mana jaringan tanaman disambungkan untuk meneruskan pembesaran kedua tanaman tersebut. Pada acara kedua ini, saya melakukan drafting pada tanaman jeruk buah karena saya mempunyai bibit di depan lahan rumah saya. Dan masalah yang saya hadapi pada minggu pertama ini drafting saya belum mengalami pertumbuhan, dan untuk minggu kedua demikian dokumentasinya dan keterangannya pada awal daun rontok hanya keluar di pucuk aja, dan untuk minggu ketiga belum keluar daun lagi, hanya muncul di ujung batang, dan minggu keempat tidak muncul daun lagi, hanya muncul di ujung dan kecil seperti dan batangnya hampir membusuk. Kesimpulannya, pada proses drafting ini saya tidak berhasil dalam melakukannya karena pada minggu keempat tumbuhan sudah terlihat membusuk.
Selanjutnya cara yang ketiga yaitu okulasi. Okulasi adalah salah satu cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas atau suatu irisan dari kulit pohon lain. Biasanya diambil dari batang bawah sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru. Dalam okulasi praktikum ini, acara ketiga, saya melakukan okulasi pada tanaman jeruk buah yang ada pada lahan depan rumah saya. Dokumentasi dan masalah yang saya hadapi seperti ini. Pada minggu pertama, dokumentasinya seperti ini, dan keterangannya hasil okulasi masih belum ada mengalami pertumbuhan. Dan untuk yang minggu kedua, dokumentasinya seperti ini. Pada minggu kedua ini hasil okulasi saya masih belum mengalami pertumbuhan juga. Dan untuk yang minggu ketiga didokumentasikan seperti ini. Pada minggu ketiga ini juga masih belum muncul tunas baru atau dalam pertumbuhan saya. Dan untuk minggu terakhir atau minggu keempat, dokumentasinya seperti ini. Dan pada minggu keempat ini proses okulasi saya awalnya keluar tunas kecil, tetapi tidak sampai 1 hari tunas itu jatuh. Dan pada posisi hari ini saya amati sepertinya dalam plastik kemasukan air dan membusuk. Kesimpulannya untuk acara ketiga yaitu okulasi, saya menggunakan tanaman jeruk. Dan untuk hasilnya saya berhasil dalam kebanyakan okulasi ini, hanya tetapi saya memerlukan waktu yang lama yaitu antara 3-4 minggu untuk melihat tumbuhnya tunas baru pada okulasi tanaman jeruk saya. Acara yang selanjutnya yaitu yang keempat yaitu cangkok. Mencangkok merupakan cara menumbuhkan akar pada batang tanaman. Biasanya mencangkok dilakukan dengan cara menggunakan cabang atau ranting yang tidak terlalu besar. Dalam praktikum acara keempat ini, yaitu tentang cangkok, saya menggunakan tanaman mangga, yang semua orang pasti sudah tidak asing dengan cara mencangkok tanaman mangga. Berikut dokumentasi dan masalah yang saya hadapi. Minggu pertama, didokumentasikan seperti ini, saya melakukan tugas cangkok ini pada pohon mangga yang sudah tumbuh dengan subur. Saya melakukan pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021. Dan untuk yang minggu keduanya, dokumentasinya seperti ini dan keterangannya belum ada tanda-tanda tumbuh akar, dan saya menyiramnya setiap pagi hari karena sering hujan di tempat saya. Dan untuk minggu ketiga didokumentasikan seperti ini, belum ada tanda-tanda tumbuhnya akar, dan saya menyiramnya setiap pagi hari karena sering hujan di tempat saya. Dan untuk minggu keempat atau minggu terakhir, dokumentasinya seperti ini dan belum tumbuh akar yang sempurna, hanya tanah terlekat pada batang, dan saya menyiramnya setiap pagi hari dan sering hujan di tempat saya. Kesimpulannya, pada acara praktikum keempat ini saya belum berhasil dalam teknik perbanyakan vegetatif secara cangkok, karena pada minggu keempat ini belum ada akar yang tumbuh di daerah batang, dan saya pada lihat akar tidak ada tumbuh di daerah cangkok itu. Itu dia 4 kegiatan praktikum yang saya sudah kerjakan dan mendapatkan hasil yang berbeda-beda setiap kegiatannya. Kesimpulannya, untuk perbanyakan secara vegetatif, perbanyakan vegetatif memiliki keunggulan seperti tanaman yang hasilnya memiliki sifat yang sama dengan induknya dan lebih cepat berbunga serta berbuah. Dan untuk kelemahannya, perbanyakan tanaman secara vegetatif antara lain: 1. Sistem perakaran kurang kuat karena tidak memiliki akar tunggal. Yang kedua yaitu mewariskan sifat jelek induknya, di samping juga mewariskan sifat baik induknya. Yang ketiga, biaya pengadaan bibit mahal. Dan sekian dari pembuatan video ini, kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.